Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Prinsip hidup Kristen sebenarnya sangatlah jelas, karena kita hidup bukan bagi diri kita sendiri, namun harus kita jujur akui bahwa kita hidup segalanya hanya bagi Tuhan. Alkitab jelas berkata, biarlah apa saja yang kita kerjakan, kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Karena kita tahu persis bahwa kita nggak punya apa-apa, kita tidak pernah membawa apa-apa ke dunia ini, dan tidak akan membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita datangnya dari Tuhan, sehingga kita hidup bukan bagi diri kita sendiri, namun segala-galanya bagi Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita hidup segala-galanya buat Tuhan? Jelas, yang pertama karena kita adalah orang-orang yang berhutang. Apa maksudnya hutang di sini? Mungkin sudah berkata, saya nggak pernah hutang sama gereja, saya nggak pernah hutang sama pendeta. Apa maksudnya? Kita berhutang hidup kepada Tuhan. Tahukah saudara, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada sebagaimana kita ada. Tuhan yang telah memilih kita. Alkitab berkata, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Berarti akibat dosa kita, kita semua sedang menuju ke maut. Kita semua sedang menuju ke neraka, sehingga kita semua sedang ada pada antrian panjang menuju pada maut dan neraka. Tetapi dalam nama Yesus, karena kasih-Nya yang sempurna, oleh darah-Nya yang tertumpah di kayu salib, kita diselamatkan. Kita dipindahkan dari gelap menuju terang yang ajaib. Kita dipindahkan dari antrian neraka menuju pada antrian surgawi, karena kita adalah anak-anak raja. Itu sebabnya kita orang-orang yang berhutang. Dan karena kita orang berhutang, kita nggak usah pikirin diri kita sendiri lagi, karena kita menuju pada kehancurannya. Tetapi karena kita diselamatkan, karena itu biarlah setiap kita dapat berkata dengan, apakah ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari, kita hidup segalanya buat Tuhan karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Oh haleluya. Manusia mengasihi kita, pada saat yang bersamaan manusia itu dapat mengecewakan kita. Tetapi Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang mengerjakan segala yang terbaik buat kita. Kita dibebaskan dari dosa, kita diangkat dari kegelapan, kita dituntun di dalam kemenangan, dan kita senantiasa disertai oleh pasukan malaikatnya. Sebagai bukti bahwa kita dikasihi, segala dosa-dosa kita diampuni, segala penyakit kita disembuhkan, dan segala setan-setan dihancurkan dalam hidup kita. Segala kepastian tentang hari depan kita sudah dijamin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Berarti jelas buat kita hidup segalanya buat Tuhan, karena kita adalah orang yang berhutang. Yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Yang ketiga, karena kita orang-orang yang telah disempurnakannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bukan sekedar orang yang diampuni dari dosa, tetapi di tengah dosa, kesalahan, kehancuran kita terus disempurnakan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini saatnya setiap orang percaya bersyukur kepada Tuhan. Betul kita ada kekurangan, betul kita ada kelemahan, tetapi melalui tantangan-tantangan hidup, melalui pergumulan-pergumulan hidup, bahkan melalui kegagalan-kegagalan yang kita buat dalam hidup kita, Kristus dengan sabar menyempurnakan kita, sehingga kita dapat senantiasa menjadi segambar serupa dengan Kristus dalam
dalam kemuliaan kasih-Nya yang sempurna. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hidup segalanya hanya buat Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang yang berhutang, karena kita adalah orang yang dikasihinya, karena kita adalah orang-orang yang terus disempurnakannya, dan akhirnya kita adalah orang-orang yang dipersiapkan bagi kemuliaannya. Bayangkan di tengah dosa, kekurangan dan kelemahan kita, tapi Tuhan angkat kita menjadi kawan sekerja Allah. Tuhan angkat kita menjadi prajurit-prajuritnya Allah. Kita diangkat Tuhan sebagai anak-anak kerajaan sorga. Bahkan kita dipersiapkan, kata Alkitab, untuk memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Karena itu hidup Kristen bukan hidup yang main-main. Hidup Kristen bukan hidup yang setengah-setengah. Hidup Kristen bukan hidup yang gentar di tengah masalah, tapi hidup yang menyadari aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang jangan buat kamu sendiri. Itu penting. Kita hidup, apapun yang kita kerjakan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi supaya nama Kristus dipermuliakan, kerajaan Allah diperluas, dan jiwa-jiwa diselamatkan. Haleluya. Nah, sebagai yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang jangan buat kamu sendiri, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasal 30, ayat yang ke-34, Keluaran pasal 30 ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Keluaran pasal 30 ayat 34 sampai 38, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop mengenai ukupan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan, satu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Perhatikan, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Alkitab sedang berkata, kalau kamu dapat sesuatu yang terbaik yang Tuhan perintahkan, itu bukan untuk kamu sendiri. Bahkan kalau kamu mau curi, itu untuk kamu sendiri, maka kamu tidak berhak hidup, kamu akan dilenyapkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini prinsip yang luar biasa, supaya segala yang kita punya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita hidup bukan lagi untuk diri kita, tapi kita hidup untuk menggenapkan misi sorgawi dalam kehidupan kita. Sudah terlampau lama kita jadi Kristen yang egois, kita jadi Kristen yang self-centered Christian, kita menjadi Kristen yang fokusnya hanya pada diri sendiri. Bagaimana hidup saya sukses, hidup saya diberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu semua bonus yang Tuhan janjikan. Tetapi jelas Alkitab berkata satu ayat yang sangat kita hafal, tapi seringkali kita nggak praktekkan. Ayat itu berkata demikian, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu fokus penting, bahwa hidup Kristen kita bukan fokus pada kekayaan, harta, mujizat, berkat, dan segala sesuatunya. Kita fokus pada kehendak Tuhan, kita fokus pada kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Jangan dibalik, oh kalau semuanya ditambahkan dalam hidup saya akan fokus pada kerajaan Allah. Keliru, salah besar. Saya khawatir ada banyak pengajaran-pengajaran yang memutarbalikkan Matius 6 ayat 33 ini, bahwa biarkan semuanya ditambahkan dalam hidup kita, maka kita akan mencari kerajaan Allah. Salah, cari dahulu kerajaan Allah. Mau air mata, kayak mau tantangan, kayak mau pergumulan, cari dahulu kerajaan Allah. Dan kalau Tuhan jumpai kita berkenan, kalau Tuhan jumpai kita layak, kalau Tuhan jumpai kita setia, kalau Tuhan jumpai kita tekun, maka segalanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Nah, sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau hidup kita
kita dipakai sepenuhnya oleh Tuhan. Untuk apa? Yang pertama, untuk menjadi alat pendamai. Setan sedang mendatangkan kerusuhan, keributan, suasana panas di mana-mana. Dalam keluarga, suasana panas. Dalam kehidupan politik, suasana panas. Dalam kehidupan gereja, kehidupan panas. Dalam kehidupan umat beragama, suasana panas sedang terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang percaya tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Orang percaya harus menjadi alat damai. Tapi mungkin ada jeritan yang berkata, pendeta, kalau kita cuma ngalah, kita cuma doa, ngalah, cuma doa, bagaimana kami? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yusuf juga cuma ngalah dan doa, malah itu yang justru diangkat menjadi raja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud hanya mengalah, berseru kepada Tuhan, berdoa, dan Tuhan yang menghancurkan Saul, Tuhan yang membela dia dari segala serangan-serangan musuh. Dan Alkitab juga bicara bagaimana Daniel hanya berdoa, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego cuma berdoa. Sehingga selalu saya bilang, doa itu bukan cuman, doa adalah kekuatan terbesar yang dapat kita pergunakan dalam hidup kita untuk melihat musuh dihancurkan dan kemuliaan Allah ditegakkan. Berarti yang pertama, Allah mau supaya hidup kita dipakai menjadi alat pendamaian. Yang kedua, supaya hidup kita dipakai untuk menjadi penghadir sukacita. Saudara-saudara, ini yang Kristus kehendaki, karena dunia ini makin penuh dengan ketegangan, dunia ini makin penuh dengan kecurigaan, dunia ini makin penuh dengan kekerasan. Itu sebabnya kita bukan hanya perlu menjadi alat pendamai, tapi kita juga perlu menjadi penghadir sukacita, sehingga dimanapun kita ada, sukacita surgawi boleh turun di tengah-tengah lingkungan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita mau dipakai Tuhan sepenuhnya, karena Tuhan mau memakai hidup kita sepenuhnya untuk menjadikan kita penerang Kristus. Dunia ini selalu hancur dalam kegelapan, karena memang dunia ini sedang dikuasai oleh kegelapan, tetapi Kristus menempatkan kita, anak-anaknya, menjadi penerang Kristus di tengah dunia ini, sehingga orang dapat melihat kasih, kuasa, berkat, anugerah, mujizat, serta kemuliaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih, kuasa, mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga hari ini kami menyadari kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, anugerah, kuasa, berkat Tuhan yang sempurna boleh terjadi. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.